Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum meneruskan kepada pengajian yang saya yakin banyak juga yang lupa lagi membawa ada yang tapi baiklah saya sebutkan bahwa kemarin kita mengkaji tentang doa untuk mengimbangi kerja. Alangkah indahnya kerja, juga alangkah indahnya doa. Alangkah kuatnya tenaga kerja. Bagaimana kerja itu bisa mencapai apa-apa yang dicita-citakan, apa-apa yang diharapkan. Tapi demikian pula alangkah kuat dan indahnya doa. Dan sering saya mengungkapkan bahwa Islam selalu memberikan keseimbangan. Prinsip Islam adalah keseimbangan antara segala perkara. Dan di dalam hal ini perlu ada keseimbangan antara kerja dan doa. Tidak melulu kerja tanpa doa, dan juga tidak melulu doa tanpa kerja. Hadirin rahimakumullah, hal ini pun akan mendidik kita alangkah jeleknya nanti ketika kita mengetahui bagaimana indahnya kerja dan bagaimana indahnya doa. Maka nanti kita akan bisa mengambil kesimpulan alangkah jeleknya tidak kerja dan alangkah jeleknya tidak berdoa. Ini agar kita bisa berkembang. Alangkah juga jeleknya tatkala nanti kita berdoa atau menginginkan hasil sesuatu dengan tidak melalui dua jalur ini, kerja dan doa. Kemudian ada orang yang saya ingin tercapai maksud itu dengan kerja, malah juga tidak dengan doa yang benar, malahan meminta kepada selain Gusti Allah, ke kuburan, karena ke lautan, ke gunung, ke jurang jarian dan lain sebagainya. Ini dan ingat, itulah bahwa Islam itu selalu mengajarkan keseimbangan. Pada minggu ini atau pada bulan ini kita juga sedang direpotkan oleh beberapa istilah, yaitu istilah mengenai terorisme. Terorisme kemudian dirempet lagi kepada pengertian jihad. Tatkala kemudian mengartikan jihad, ada sebagian yang berlebih-lebihan dalam mengartikannya, sehingga seolah-olah tiada Islam gitu, atau sesudah iman itu adalah jihad dalam pengertian perang. Ada juga yang kemudian sangat tidak seimbang mengartikan bahwa di dalam Islam tidak ada itu istilah perang. Jadi beliau menyebutkan Islam perang itu Islam. Jadi Islam tidak ada perang. Ini juga
juga tidak ada keseimbangan. Saya akan sedikit menceritakan bagaimana istilah jihad itu. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan manusia menciptakan manusia di muka bumi ini. Kemudian kasih sayang Allah tatkala manusia diturunkan ke muka bumi ini, manusia diberi hidayah, diberi petunjuk agama, dan tatkala Allah menurunkan petunjuk agama melalui para nabi, maka manusia ini akan terbagi kepada dua kelompok. Sebahagian ada yang menerima ajaran atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebahagian lagi itu sejak zaman Nabi Adam. Sebahagian lagi ada yang tidak mau menerima bimbingan atau menolak bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sepanjang dunia ini ada, tetap saja bakal ada sekelompok orang yang mau ditata hidupnya oleh aturan-aturan Allah, oleh bimbingan Allah, dan pasti pada saat itu juga bersamaan dengan dia ada sekelompok orang yang tidak mau hidupnya ditata oleh aturan Allah. Mereka yang kemudian menerima bimbingan dari Allah, menerima Rasul, menerima ajaran Islam ini, kemudian berusaha untuk bisa menegakkan, melaksanakan segala perintah Allah tersebut dan menjauhi segala larangannya, dan itu adalah kewajiban agamanya. Tatkala kita telah menerima Islam, telah menerima bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, telah samina wa ata'na namanya, maka kita ingin melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah, setelah itu, karena kita yakin bahwa ajaran Allah itu benar, keselamatan dunia saya dan keselamatan akhirat saya tergantung kepada kedudukan saya kepada ajaran Allah, maka saya berusaha untuk melaksanakannya. Setelah saya melaksanakannya, kemudian saya pun sebagai seorang muslim umumnya itu berusaha agar orang lain pun mengikuti petunjuk Gusti Allah. Bahasa agamanya adalah dakwah. Kenapa? Karena nyaan kabatur, nyaan kalimasinya kita lalu jelema tenurut karena aturan Allah, dia akan celaka dunia dan akhirat. Maka saya ingin orang itu juga mengikuti apa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Nah, jadi satu kelompok orang itu ada yang menerima bimbingan Allah dan dia yakin bahwa bimbingan Allah inilah yang akan membawa keselamatan hidup dunia dan akhiratnya. Oleh karena itu dia melaksanakan berusaha untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian dia pun karena kasih sayangnya kepada manusia, karena pengetahuannya bahwa hanya dengan Islam manusia bisa selamat dunia dan akhirat, dia mendakwahkannya kepada orang lain untuk mengajak kepada Islam. Seolah-olah inilah juru dakwah ini adalah pedagang, ngadagang ke naon, ngadagang ke Islam. Seorang muslim
semuanya harus menjadi pedagang-pedagang Islam, ngadagang ke Islam. Dan sebuah peribahasa dari Tionghoa dari Cina mengatakan, entau jadi pedagang lamun tegai seri. Entau jadi pedagang lamun te bisa somnya. Tong dagang kan itu bisa normal, dan bisa somnya. Kita masuk ke sebuah toko, tukang dagangan jam dulu, itu emangnya dia laku namanya. Dan kalau kita mendapatkan Islam, awas, kita adalah tukang dagang. Nah, juru dakwah itu mau ngadagang ke Islam, mau mengajak orang, awas. Dalam dakwah ini sebagai seorang yang menjual Islam, dia menawarkan Islam, mempublikasikan Islam, dia harus dengan muka yang cerah, muka yang dengan senyum, dengan lihatlah iklan-iklan, mau ada iklan dahulu dan mau ada iklan dari butuh, kita semuanya iklan-iklan itu menunjukkan itulah orang-orang yang kemudian disebut sebagai orang-orang yang dekat kepada Allah. Itulah aulia Allah, itulah orang-orang yang berjalan di jalan Gusti Allah. Sebagian lagi ada yang tidak mau menerima ajaran Islam, tidak mau menerima ajaran Gusti Allah. Sejak zaman Nabi Adam ada setan, Nabi Nuh, kemudian ada anaknya, kelompok kaumnya, Nabi Ibrahim, ada Namrud, Nabi Musa, sama Nabi Harun, ada Fir'aun, Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, Abu Lahab, selamatnya dia. Dan orang-orang ini itu adalah orang-orang yang menolak ajaran Gusti Allah. Dan kalau mereka menolak ajaran Allah, mereka juga tidak mau melaksanakan aturan-aturan Gusti Allah. Dan mereka pun berkeinginan agar orang lain bersikap seperti mereka. Jadi orang kafir selalu mengajak orang lain pun untuk kafir. Orang kafir pasti akan mendakwahkan kekafiran, karena dia pun tidak mau sendirian di dalam kekafiran. Sebagaimana kita pun ingin melaksanakan Islam secara berjamaah, banyak orang kafir pun ingin agar tatkala dia melaksanakan kekafirannya, jangan dianggap orang kafir itu kurang kafir kayak seseorang. Tidak, semua orang kafir akan berusaha mengajak orang lain untuk kafir seperti dirinya. Orang tukang maksiat pasti akan berusaha mengajak orang lain untuk melakukan maksiat yang sama. Tukang minuman keras, dia ingin berusaha orang lain untuk minum minuman keras seperti dia. Tukang nubogoh ke nubogoh ke ngajak AWW sekian supaya lesbi seperti dia. Homoseks ngajak orang lain supaya homoseks seperti dia. Tukang narkotik itu tetap saja orang baik akan berusaha melaksanakan kebaikan dan akan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Orang kafir, orang jahat akan berusaha untuk melaksanakan kejahatannya dan mengajak orang lain untuk berbuat jahat, untuk menjadi kufur, untuk melakukan maksiat. Maka mereka yang taat kepada Allah disebut aulia Allah, yang taatnya kepada syaitan lawannya disebut
disebut junudullah, para tentara muslim Allah, ini disebut junudus syayatin, ini disebut hizbullah, ini disebut hizbus syayatin. Ini nantinya akan mendakwahkan Islam, ini akan mendakwahkan kekufuran dan kemaksiatan sepanjang dunia ini ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ba'dukum li ba'din adu." Maka terjadilah pertarungan. Nu ieu hayang ngajak kana Islam, ingin melaksanakan ajaran Islam, yang ini selalu mengajak kepada kekafiran dan menentang ajaran Islam. Pihak sini yang berusaha menegakkan Islam dan mengajak manusia kepada Islam namanya adalah mujahidin fisabilillah, yang berjuang untuk menegakkan Islam dan mengajak orang lain kepada Islam, disebut sebagai orang-orang yang berjihad di jalan Islam. Orang-orang sini itu adalah orang-orang yang mengajak kepada jalan syaitan dan disebut sebagai mujahidin fisabilillah. Dunia ini semuanya ini jihad, ini jihad. Nah, yang ini jihad di jalan Allah, ini jihad di jalan syaitan. Nah, maka Al-Quran menyebut ba'dukum li ba'din adu, sebahagian kamu menjadi lawan dan sebahagiannya yang lain. Inilah pertarungan. Dan di dalam hidup dunia ini tidak mungkin lepas dari pertarungan seperti ini. Tidak mungkin. Ya, the war of brain seperti ini, perang kecerdasan seperti ini, perang ilmu seperti ini, terus menerus seperti itu, dan kita kemudian perlu menimbangi. Tak kalah orang lain namanya berjihadnya melalui pendidikan, disebutnya jihad tarbawi. Orang lain dengan mengajak karena kekufuran, karena penolakan ajaran Allah melalui pendidikan. Maka kita pun jihadnya di sini harus dilakukan dengan jihad tarbawi, yaitu jihad pendidikan. Kita lawan serangan pendidikan mereka dengan jawaban pendidikan dari kita. Tatkala mereka menyerang umat Islam, mengajak umat Islam untuk masuk ke dalam pemikiran-pemikirannya dengan jalan budaya, ya, jihad budaya itu, ini kita juga akan jawab dengan budaya. Dengan tatkala mereka menyerang Islam dengan ekonomi, menyerang umat dengan ekonomi, kita pun menjawabnya dengan jihad ekonomi, dengan perjuangan secara ekonomi. Nah, ini jangan diartikan secara sempit bahwa kita dalam artian semua usaha untuk kita melaksanakan ajaran Islam itu adalah jihad fisabilillah. Semua usaha untuk mengajak orang lain agar menerima Islam itu adalah jihad fisabilillah. Dan lapangannya bisa pendidikan, bisa koran. Batu nyerangna ke koran, kita jawab dengan koran. Batu nyerangna dengan ekonomi, kita jawab. Tapi tak kala orang lain menyerang kita dengan senjata, maka kita pun tidak bisa menjawabnya hanya dengan pendidikan, harus menjawabnya dengan senjata. Kalau kita kemudian mengumumkan tidak ada di dalam Islam itu perang dengan senjata, yang ada adalah perang dengan ilmu, ya, jihad ilmi,
perjuangan dengan ilmu saja tanpa ada jihad, tidak boleh juga kita bersikap serampangan seperti itu. Sebab kalau itu kita jadikan sebuah pegangan, maka tidak akan ada jihad kita melawan penjajah. Dulu kita melawan penjajah. Apa dasar umat Islam Indonesia melawan penjajah? Adalah jihad bisa karena mereka memakai senjata. Jadi bagaimana pula kalau umat Islam dihantam oleh apa? Oleh orang-orang Yahudi di mana? Di Israel, ya perlu kita jawab juga dengan senjata. Hanya Israel nyerang dengan senjata, kita jawabnya cukup hanya dengan dakwah atau dengan sekolah saja, tidak, tapi harus dengan senjata. Tapi itulah Faktadu bimis lima kada alaikum, jawablah serangan orang lain terhadap Islam dengan apa mereka menyerang itu. Ada orang yang berpendapat, dan kemarin ada sebuah tulisan bahwa ada jihad fisik, jihad badani, jihad jasmani yaitu perang, ada jihad ilmi, jihad dengan ilmu. Dan orang ini berkata bahwa jihad ilmi lebih tinggi derajatnya daripada jihad badan. Ya, sehingga kemudian mengutip hadis bahwa seorang pedagang yang jujur lebih tinggi derajatnya daripada seorang yang mati syahid. Seorang ulama yang menulis kitab, maka tinta yang dia pakai adalah menulis dinilai sama dengan darah para syuhada. Dan dari hadis ini katanya bahwa jihad dengan akal dan dengan ilmu itu lebih tinggi daripada jihad dengan pedang. Ini pun adalah sikap yang ekstrim. Ya, sikap yang ekstrim. Kalau memang seperti itu, maka Nabi pasti akan berkata ini, jangan jihad kamu, sudah saja kamu dakwah dan sudah saja kamu menulis buku, menulis kitab, dan tidak pernah mungkin ada peperangan dalam Islam. Yang penting adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di sini perlu jihad nabawi, di sini perlu jihad ilmi, di sini perlu jihad iktisadi, di sini kalau memang diperlukan perlu adanya jihad yang jihad jasmani. Dan kita pernah diminta oleh perjuangan di Indonesia untuk melakukan jihad jasmani, seperti melawan penjajah Belanda, melawan penjajahan Jepang. Pada tahun 65 pun kita diajak untuk bagaimana menyelesaikan perjuangan secara fisik pada saat itu melawan kekejaman yang dilakukan oleh komunisme, dan itu harus. Jadi tolong selamanya kita harus terus seimbang, jangan terlalu ekstrim mengartikan jihad dengan kekerasan, dan jangan juga terlalu ekstrim mengartikan seolah-olah dalam Islam ini tidak ada jihad. Kalau dianggap tidak ada jihad dalam pengertian itu, hancur nanti. Al-Quran hancur. Kenapa? Karena Al-Quran memuat kata-kata jihad sedemikian banyaknya. Tinggal kita mengartikannya dengan arti yang dengan pengertian yang sebenarnya. Umur agama lebih panjang, lebih lama dari umur persoalan. Kita sekarang sedang menghadapi persoalan, yaitu persoalan namanya tercorengnya muka umat Islam oleh atau jeleknya nama umat Islam karena sikap orang-orang yang terorisme umpamanya, ya. Kemudian ini tidak perlu kita sikapi lagi dengan sikap ekstrim. Dengan sikap itu menyebutkan jihad dengan Islam, tidak. Ya, sebab umur Islam
akan terus panjang sampai hari kiamat, sedangkan umur persoalannya akan selesai nanti juga dengan lamanya waktu itu akan selesai. Jangan kemudian Islamnya yang kemudian rusak atau robah. Ingat, kita penempatan jangan berlaku dolim. Seperti tadi dakwah, mengajarkan Islam, mendagangkan Islam. Dagang itu harus dengan senyum, bukan dagang dengan cemberut. Kamu ngabong bukan dagang itu. Ya, ngabong bukan dagang. Kita kekurangan akal untuk kemudian melakukan sesuatu. Batur ngalalau teh makin pintar, batur ngalalau teh makin pintar. Dijaring apa kapalnya makin bagus, kurang nyeun kapal bisa, udah duit ke beli kapal bisa, kumaha tuh di bome di laut teh di naon dibidangi ini kekurangan ini. Semangat tinggi tapi ilmu kurang. Awas di dalam ini semangat tinggi harus dibarengi dengan ilmu. Bila semangat tinggi tidak dibarengi dengan ilmu, jadi teroris. Ilmu tinggi tapi semangat, ya ilmu tinggi tapi semangat, kuplak kaplek. Kuplak kaplek gitu tak. Ilmu mah hukum, nyamuk, tapi Allah tahu. Ayah memiliki kehayaan pemuda ilmu. Para pemuda ini adalah mereka yang besar semangat tapi kekurangan ilmu. Para tokoh-tokoh yang paling mungkin punya ilmu tapi sudah dianggap kekurangan semangat. Katanya pemuda itu semangatnya tinggi, ilmunya kurang. Orang tua itu ilmunya tinggi, semangatnya sudah kurang, maka diperlukan hamasatus sabar, kesemangatan pemuda harus diparingi dengan hikmatus suyuh. Hikmatus suyuh adalah kebijaksanaan orang tua. Orang tua harus membimbingnya secara bijaksana dan para pemuda harus mendorongnya dengan semangat. Jadi nanti para ulama, para sepuh perlu bijaksana sekali dalam membimbing para generasi muda ini. Dan generasi muda ini tolong sadari bahwa mereka kurang begitu keilmuan dan hampir semua kegiatan orang-orang yang ekstrim tidak punya ulama, tidak memakai keulamaan. Ini gapatan, si Ahmad Mosadek, si Ahmad Mosadek. Ini kemudian bagaimana namanya? Tidak ada ya dalam kegiatan. Semua gerakan yang ekstrim itu semuanya tidak ada keulamaan, tidak ada unsur-unsur ulama. Oleh karena itu, kepada para pemuda tolong dalam mengkaji Islam harus punya guru. Cek bahasa sufi lima guru mursyid, guru yang bisa mengarahkannya ke arah yang benar. Kepada para guru, kepada para kiai, tolong introspeksi. Kenapa kami ditinggalkan oleh remaja? Remaja jadi meninggalkan para ulama, tidak mau dekat dengan ulama. Kalau mungkin ada kekurangan para alim ulama tersebut, mari kita perbaiki. Terlampau menyetujui segala apa yang diucapkan oleh orang lain. Pernah ada seorang ulama
yang diajak diskusi seminar oleh pemerintah mengenai keluarga berencana. Dan kemudian ulama tersebut bertanya, kita pemerintah itu maksudnya ngamunan atau terlarang. Nah, nanti bagian supaya kuring siap-siap iman. Lamun maksudnya bikin ngalarang, kuringnya anak tahil anu naon. Lamun maksudnya rek ngamunankeun, kuring reknya dalil anu ini tidak benar, saya seperti ini tidak. Dan nanti karena melihat seperti itu, pemuda-pemuda ini tidak bisa diikuti. Atau terlalu senang pada dunia, terlalu senang pada kekuasaan, ya, itu pasti akan ditinggalkan oleh para remaja. Oleh karena itu, kepada para remaja tolong cari tokoh-tokoh ulama yang ikhlas, yang mumpuni dalam keilmuan, yang selalu berbareng dengan para remaja dalam mengembangkan Islam. Dan kepada para alim ulama, mari kita kembali menjadi keulamaan yang benar-benar sesuai dengan al-ulama warasatul anbiya, di mana persyaratan keulamaannya adalah harus seperti orang tua, harus seperti guru spiritual, harus seperti guru yang mengajarkan ilmu, dan harus seperti pemimpin dalam membimbing kegiatan al-walid. Kiai itu harus al-walid, al-syekh, al-ustad, al-qaid. Al-walid harus seperti ibu, seperti bapak, al-syekh seperti guru spiritual, al-ustad seperti guru yang mengajarkan ilmu dalam bidang keilmuan, dan al-qaid di dalam memimpin gerakan. Keseimbangan ini perlu, dan kembali kepada kajian kita bahwa kerja harus benar-benar sungguh-sungguh dalam mewujudkan sesuatu, dan itu harus dibarengi dengan doa. Doa harus dibarengi juga dengan kerja. Kerja harus dibarengi dengan doa, dan selamanya kajian Islam selalu mencari keseimbangan, bertitik pada keseimbangan, dan bila tidak seimbang, yakinkan itu bukan dari Islam. Kalau ekstrim, berlebihan dalam segala hal pun, berlebihan dalam akhirat, berlebihan dalam dunia, itu tetap saja bukan dari Islam. Mari kita teruskan ada berdoa, ada berdoa, supaya di antara ada berdoa agar mendapatkan ijabah adalah sebagai berikut. Satu, membiasakan diri untuk makan, minum, berpakaian, dan lain-lainnya dari barang-barang dan usaha-usaha yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, bersih, bagus, dan tidak menerima kecuali sesuatu yang bagus. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang mukminin dengan apa-apa yang Allah memerintahkan dengan itu kepada para rasul. Allah berfirman kepada para rasul, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu, makanlah oleh kamu sekalian, min thayyibati ma razaqnakum, dari hal
kepada kami. Sumadakar rajulan, kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yutilus safar, yang memperpanjang safar, yang bepergian ke sana kemari, as'asa, dan rambutnya kusut karena sering bepergian, gembel, akbaro, kemudian juga rambutnya karena suka bepergian, akbar itu banyak debu. Yamudu dan yamudu yadaihi ila sama, kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit. Faqala ya Rabbu, wahai Tuhanku. Kalau ya Rabbi silakan. Wa mat'amuhu haramun, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan diterimakan dengan perkara yang haram. Segala-galanya, bajunya, pakaiannya, sendalnya, kopiahnya, dahannya, minumnya, kemudian berasal dari perkara-perkara yang haram, baik haram jenisnya ataupun haram cara mendapatkannya. Fa'ana yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya itu dijawab dengan bermodalkan badan yang penuh dengan apa yang haram-haram itu. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Tirmidzi, dan Abi Hurairah. 2. Jadi usahakan supaya benar-benar makanan kita bersih. Nah, itu ijabah doa. Ada Imam Asy-Syafi'i, Imam Waqi, itu kemudian melihat Imam Syafi'i waktu masih kecil sangat cerdas. Kemudian Imam Waqi bertanya kepada bapaknya, Imam Syafi'i, kenapa engkau punya anak yang sedemikian cerdas? Maka ramahnya Imam Syafi'i menjawab, saya jangankan perkara haram, perkara syubhat saja saya tidak pernah memberi makan kepada anak saya tersebut dari perkara yang syubhat. Toh tidak perkara haram, dia ada berarti halal haram tidak pernah saya berikan kepada anak saya. Nah, ini apa? Menjadikan anak tersebut menjadi sedemikian cerdas. Saya mendengar sebuah berita dari siapa? Dari bapak saya, bagaimana kalau ada orang yang memberi makan ngirimkan uangan kepada Kiai Haji Ahmad Sanusi, dan makanan itu ditanyakan dari sesuatu kegiatan. Dulu itu ada orang namanya masak ngayakeun batu beton atau apa gitu, baru kirim ke saya kajian, kemudian dengan ngawurkeun jeung tongkikeun. Ngawuran. Kenapa? Karena khawatir ini tidak begitu halal, ini mengakibatkan nantinya agak sulit anak-anak kita katanya menjadi cuma anak hayang cerdas, hayang babul, tapi di paraban kuparab anu teu halus teu bersih.
Kemudian doa dilakukan secara sungguh-sungguh disertai keyakinan akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Sundana kemunyaan barang rentate seperti gegerewengan anak budak hayang cocokan kan jadi indung bapakna maksa teuingna si indung bapak ngalaksanakeun kahyangna karena budak mah geus nyekol ka kana suku gegerewengan teh ceurik ya kami teh akhirnya. Nah, tapi lamun budakna ditanya aja bener aya bukakeun ari teh partai aya tong ditanya bau tempat naon ya bau tempat hayang ya. Nah, Allah Nabi bersabda Allah berdoalah kamu sekalian kepada Allah wa antum dan kamu sekalian muqinuna bil ijabah berkeyakinan bahwa itu akan dijawab. Wa'lamu dan ketahuilah oleh kamu sekalian, makna ketahui bisa diartikan yakinkanlah olehmu anallaha sesungguhnya Allah la yastajibu tidak akan menjawab doa min qalbin ghafilin dari hati yang lalai lahir itu maksudnya mengalun ya saya kesulitan bahasa Indonesia mengalun itu apa mengalun terkejut kalau Nabi Sallam inna afdalat doa ini sesungguhnya paling utama doa ma kharaja yang keluar yang terbit minal qalbi dari dalam hati dijidit dengan sungguh-sungguh wajtihadin dan sungguh-sungguh padahal kalau yusma'u itulah doa yang didengar wa yustajabu dan dijawab wa yuqala walaupun hanya permintaannya sedikit lagi permintaannya sungguh-sungguh. Saya ambil contoh bagaimana Nabi berdoa dalam perang Badar. Dan kalau Nabi berdoa dalam perang Badar, doa Nabi itu sangat memaksa. Ya Allah, ini pasukanmu yang akan membela agamamu, yang akan menegakkan agamamu. Dan kalau kau tidak memenangkan bala tentara ini, engkau tidak akan ada lagi yang beribadah. Anu iman tenan sajeuna, anu iman tenan sajeuna aya berperang ngalih ngalawan sadunya waktu itu sedunya ukur. Ya gimana hanya Nabi Muhammad dengan sekelompoknya. Dan kalau tentara Nabi Muhammad ini tentara bangsa kalah, maka engkau tidak akan ada yang mengibadahi seorang pun. Kita akan mesti Allah kayak ngancam ya Allah ini para tentaramu kira kubus diadab, kalau kubus diadab untuk KLE, maka Gusti mah ayo sholat sadaran aja nih kan Gusti mah ayo ibadah orang-orang aja maka sebenarnya sampai Abu Bakar sendiri berkata kepada Nabi cukup gitu. Artinya Abu Bakar merasa wah ini Nabi sangat memaksa kepada siapa? Kepada Allah. Dalam doa di Masjidil Haram, doa witir pada akhir bulan Ramadan itu ada doa Imam Masjidil Haram pada qiyamul lail. Doanya sangat memaksa. Allahumma innaka qulta wa qawlaka haqqun kuni astajib lakum wa qulta wa qawlaka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani fa yastajibu li wa yu'minu bi inna da'una
kapastajib lana inna da'una kapastajib lana inna da'una kapastajib lana parkusibas kalios kieu udmuni astajib laku parkusibas kalios kieu faida sa'alaka ibadi anni fa inni wali ayeuna abdi nurutkeun abdi nurutkeun sesuai dengan ayat musik ini silakan. Permintaan seperti itu memaksa seperti itu, maksa ke Jerman sok amat. Kalau Jerman dipaksa, ini ada babu kaki. Kalau dipaksa dia kayaknya Jerman dipaksa gitu. Ini pejabat kalau dipaksa sok amat, sok amat itu. Apa itu? Kalau melihat orang sangat memaksakan keinginan, sehingga mungkin Allah berfirman, karena ayat orang akan mengatakan bangun-bangun baik itu baik dilaksanakan. Nah itulah yang kita tunggu. Pintu bila terus-terusan ditutup, maka insya Allah pintu itu akan dibuka. Tidak ada ahadukum yang sini masyarakat bila kamu sekalian berdoa bersungguh-sungguh dalam meminta wala yaqul dan jangan pernah berkata dalam doa Allahumma in syi'ta, ya Allah kalau engkau berkehendak maka kasihannya abdi kami terima kalios tidak boleh begitu. Jadi dulu nawan belum maksa, karena sesungguhnya lakus takliha tidak ada yang bisa memaksa lalu kepada Gusti Allah. Silakan kita meminta ya, karena kemudian kami Gusti ngesakeun, kami teu iya. Analiin kata itu Sayyidina Ali kalau Allah wajah qala adu'aku doa itu terus umumin perisai orang mukmin wa mata tuksir dan di mana-mana banyak qala al-babi mengetuk pintu yuftahu laka maka akan dibukakan pintu itu bagimu. Ketiga, doa dimulai terlebih dahulu dengan puji-pujian kepada Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah biasa para kiai meminta itu, berdoa itu dengan membaca terlebih dahulu Alhamdulillah atau apapun puji-pujian dari Allah sesuai dengan surat Al-Fatihah. Kita memuji Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, pujian maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barang di dalam hadis Nabi kalau kita baca Fatihah itu tolong